Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini rekaman video CCTV ini terbongkar. Ada yang melanggar kode etik ya kan. Sampai tim Prabowo turun tangan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dulu pernah di KPK itu ada orang diperiksa dan kemudian pejabat KPK memberikan ruang untuk di belakang, pejabatnya kena pelanggaran kode etik. Nah itu boleh tuh nanti dilihat. Pernah juga kan pakai naik lift karyawan. Ya kan kalau sekarang kan di KPK kan liftnya dua tuh. Ada lift untuk pejabat, ada lift buat Pengunjung lah. ya pegawai lah gitu ya. Pegawai ya. Kalau buat pengunjung, buat tamu nggak ada, karena tamu untuk diperiksa itu ada tangganya. Ya, tangga panas. Jadi kalau lewat yang jalan nggak semestinya, itu melanggar SOP di KPK. Apapun alasannya, dia alasannya menghindari kerumunan massa. Enggak lah, nggak ada kepentingan itu. Masa nggak bisa dijaga kalau masalah keamanan ya? Nggak mungkin dong. Ya kan? Nggak boleh ada perlakuan berbeda. Oke, Tutup ya Bang. yo silakan. Satunya kawan-kawan semua yang akan kita tuntut pada hari ini yaitu penangkapan Harun Masiku, betul? Kawan-kawan semua, Harun Masiku berkeliaran selama 4 tahun setelah dia ditetapkan tersangka. Alangkah bobroknya hukum di Indonesia, alangkah bobroknya KPK jika membiarkan Harun Masiku tetap berkeliaran, betul? Maka dari itu kawan-kawan semua, kita dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam, dari Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam, dari Pelajar Persatuan Islam, menuntut kepada pimpinan KPK untuk langsung atau segera menangkap Harun Masiku. Sepakat kawan-kawan? Merdeka kawan-kawan, merdeka dari korupsi kawan-kawan, merdeka dari ketidakadilan kawan-kawan. Maka bangsa Indonesia perlu kawan-kawan untuk sejahtera. Maka kita sepakat pada hari ini, tangkap koruptor yang ada di Indonesia. Sepakat? Baik, terima kasih. Itu pembuka dari kami. Kami menduga keras ada seseorang yang memiliki posisi amat strategis di suatu institusi partai politik yang diyakini akan ikut terseret proses hukum jika Harun Masiku ditangkap, dan KPK kami yakin sedang melindungi itu. Kami berharap kepada kepolisian jika memang sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku di dalam negeri untuk segera meringkus yang bersangkutan. Tidak mungkin lagi masyarakat berharap kepada institusi yang selama ini disinyalir melindungi Harun Masiku, yaitu KPK. Kejanggalan perkara ini sudah teramat banyak sejak mulai dibongkar awal tahun 2020 yang lalu. Ada penyidik yang hampir dipulangkan paksa ke kepolisian, ada kegagalan penyegelan kantor partai politik, hingga akhirnya banyak petugas KPK yang diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan. Mereka terlibat langsung dalam pencarian Harun Masiku. Jadi bagi kami, agar KPK mengakui bahwa mereka memang tidak menginginkan Harun Masiku diproses hukum. Diduga ada peran anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam mengamankan bendahara pemilu PDIP 2019 Harun Masiku di suatu tempat persembunyian. Lebih dari 3 tahun buron, Harun Masiku merupakan tersangka suap kepada komisioner KPU terkait PAW anggota DPR RI. Hal ini mengemuka dari sikap Masinton Pasaribu yang sangat keras kepada KPK saat kasus Harun Masiku masih ramai diberitakan. Mereka datang itu ya, tim penyelidik KPK, tim lapangan datang itu memang tim yang selama ini bertindak arogan. Bahkan, Masinton Pasaribu memperlihatkan sebuah dokumen surat perintah penyelidikan atau sprinlidik KPK terkait kasus suap komisioner KPU oleh buronan kader PDIP Harun Masiku di acara ILC pada 14 Januari 2020.
Padahal sprindik KPK itu bersifat rahasia dan tidak boleh bocor, tetapi anehnya bisa ada di tangan Masinton. Hal tersebut membuka peluang bagi Masinton Pasaribu untuk membantu pelarian buron Harun Masiku sebelum terjerat proses hukum. Buah dari perjuangan Masinton Pasaribu itu masih terasa sampai sekarang, yakni kader PDIP Harun Masiku tidak pernah tertangkap dan kasus besar di tubuh PDIP itu menguap begitu saja. Sebetulnya Anda sedang menangani kasus apa? Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin, Mbak. DPO yang sedang dicari? Iya. Harun Masiku bukan? Iya, Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku? Ya. Berapa orang yang menangani kasus itu? Yang saat ini sebenarnya terakhir sih ada 2 orang, cuman yang satu dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri sih. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Anda dinonaktifkan? Oke. Kasus Harun Masiku menyeret 2 elit PDIP. Begini nih kronologi awalnya. Kasus buronan KPK Harun Masiku kini kembali menyeret elit PDIP. Setelah sebelumnya menyeret Hasto Kristianto, kini giliran Yasona Laoli diperiksa KPK soal kasus ini. Katanya Yasona diperiksa, kapasitasnya sebagai Menkumham di masa awal kasus itu bergulir. Dan Yasona sih dari kemarin-kemarin juga udah menegaskan bahwa dirinya sama sekali nggak melindungi Harun Masiku. Nah sebenarnya kalau kita flashback, kasus Harun Masiku ini bermula dari pemilu 2019. Mulanya dia maju sebagai calon legislatif dari Dapil Sumatera Selatan 1, tapi cuma meraih 5.878 suara yang tentu bikin dia nggak lolos dan cuma menempati posisi kelima. Tapi situasi berubah ketika Nazarudin Kemas, caleg terpilih PDIP, meninggal dunia 17 hari sebelum pelantikan. Berdasarkan aturan, posisi Nazarudin seharusnya digantikan oleh Rizky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua. Namun PDIP mendorong Harun Masiku sebagai penggantinya. Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu, diduga meminta uang sebesar 900 juta rupiah agar Harun bisa diloloskan sebagai anggota DPR. Harun menyanggupi permintaan itu dan mengirimkan uang melalui perantara Saiful dan Agustiani Tio Fridelina. Namun skema ini gagal setelah tercium sama KPK dan pada 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan pun terjaring operasi tangkap tangan. Selain Wahyu, KPK pun menangkap Saiful dan Agustiani. Nah kayaknya Harun Masiku udah tahu kalau rencananya itu udah terendus KPK, makanya dia berhasil kabur duluan. Tanggal 6 Januarinya ia dilaporkan terbang ke Singapura. Namun yang bikin simpang siur ialah ketika Menkumham saat itu, Yasona Laoli bilang bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari atau sehari sebelum penangkapan Wahyu Setiawan, dan harusnya kalau gitu Harun Masiku bisa ditangkap dong. Tapi pihak imigrasi terlambat dapat informasi itu, katanya karena gangguan sistem. Dan yang kayak gini-gini yang jadi misteri nih. Dan sejak saat itu keberadaan Harun Masiku masih jadi teka-teki sampai sekarang. Bahkan Interpol pun udah nerbitin red notice pada Juni 2022. KPK sampai saat ini terus memburunya dan kemungkinan katanya ada di Malaysia atau Filipina. Barang bukti rekaman CCTV perselingkuhan Hasto dengan Yola. Diduga Hasto lagi sagapung alias sang enggak ketampung. Anjay. Sekjen Partai Merah diduga selingkuh. Maksudnya Pak Hasto? Masa sih Pak Hasto selingkuh? Tapi nggak apa-apa lah, itu mah urusan pribadi. Ngapain saya bahas urusan pribadi? Ngapain saya bahas dugaan perselingkuhan Pak Hasto dengan Emiliana? Kan nggak ada untungnya juga. Apalagi Emiliana Indri alias Yola ini diduga istrinya Heru Dewanto. Siapakah Heru Dewanto? Ya, Heru Dewanto adalah teman dekatnya Pak Hasto. Ngapain kan saya bahas teman yang makan teman? Sekali lagi saya nggak mau membahas urusan pribadi seseorang. Saya nggak mau seperti Pak Hasto yang mengorek-ngorek informasi dari mantan pacarnya Kaisang. Saya nggak mau seperti itu. Saya takut ditegur Bapuan. Nanti dikira tidak bisa memilah informasi mana yang sifatnya pribadi atau bukan. Termasuk Presiden Jokowi, dalam undang-undang kita tidak dilarang kok Presiden berkampanye selama dia mengambil cuti, dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin. Megawati kan ibu sempat
menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Penjualan BUMN. Banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingat. Tapi nggak diapa-apain, kan? Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara loh, hak warga negara loh. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung tuduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti nih. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, Klassenstreit, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik ini. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.